Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu malam hari ini. Selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga kami bisa hadir bersama-sama untuk mengikuti seminar pada malam hari ini. Dengan tema, di tengah dilema ekonomi versus kesehatan. Kapan insentif pajak dan defisit APBN harus disudahi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Reza untuk doanya. Lalu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin sekalian, kita telah memasuki bagian pokok dari acara malam hari ini. Di sesi pertama acara akan ada sambutan dari Bapak Dedi Rudaidi selaku Direktur PT Mitra Pajakku. Lalu akan ada paparan materi dari para narasumber dan dilanjuti dengan diskusi panel para narasumber dan dimoderatori oleh Bapak Jati dari Universitas Indonesia. Di akhir akan ada pengumuman pemenang lomba karya tulis yang telah kami nilai di bawah tema seminar ini juga. Dan langsung saja ke agenda pertama, yaitu paparan pertama dari Bapak Yunirwansyah. Tapi sebelum kami mempersilahkan Bapak menyampaikan materi, izinkan saya membacakan sedikit tentang riwayat kehidupan beliau. Bapak Yunirwansyah adalah Direktur Peraturan Perpajakan 2 DJP sejak tahun 2016. Sebelumnya beliau adalah Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara 2. Kepada Bapak Yunirwansyah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, yang saya hormati Pak Dedi, Bapak-Bapak panelis ya Pak Dedi ya, panelis yang dalam acara webinar kita pada malam hari ini dengan tema di tengah dilema ekonomi versus kesehatan, insentif pajak dan defisit APBN, kapan harus disudahi. Nah, dengan COVID ini itu sangat memberikan dampak yang sangat memukul mereka, memukul aktivitas UMKM tersebut. Sehingga dalam memberikan kebijakan kita harus mempertimbangkan itu. Pertama dari sisi sisi barang, ya, dari sisi industrinya sendiri. Yang kedua dari sisi daya beli masyarakat. Yang terutama lagi adalah kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Maka prioritas utama dari pemerintah dalam hal ini, termasuk juga DJP sebagai regulator pajak, ya, memberikan insentif perpajakan. Tentu saja kita juga berbicara dengan stakeholder yang lain, harus bisa memberikan stimulus yang tepat. Nah, intinya pada umumnya, ya, pada ini kita bisa lihat di kesimpulan kanan bawah, itu ada beberapa catatan yang bisa dijadikan catatan kita. Yang pertama, dampak COVID itu ya kita tahu sendiri, pasti penjualan akan turun, aktivitas usaha turun, likuiditas turun, pengurangan tenaga kerja, dan seterusnya. Tapi yang ketiga Pak, ini yang sangat menggembirakan kita, mayoritas pelaku usaha memiliki pandangan positif bahwa dalam kondisi 6 bulan atau 12 bulan mendatang, mereka yakin bahwa ekonomi itu akan bisa pulih kembali. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak-Bapak Ibu-Ibu, kami akan mempersilahkan Bapak Dedi untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sambutan kepada pembicara dan peserta seminar. Pak Dedi adalah Direktur PT Mitra Pajakku dan juga dosen di Politeknik Keuangan Negara STAN. Sebelumnya beliau merupakan Chief of Auditor Committee di PT Perusahaan Pengelola Aset. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dedi. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Direktur Peraturan Perpajakan 2, Direktorat Jenderal Pajak, Bapak Yunirwansyah, Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, Bapak Edward Ramona Sianipar, Chief of Economist Bank Mandiri, Bapak Andi Asmoro, Head of Transaction Banking Corporate, Bank CIMB Niaga, Bapak Amir Mirza, Dosen Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia, Bapak Wisal Modro Jati, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Prasetya Mulia, Bapak Albert Sudungan,
dosen Politeknik Keuangan Negara STAN, Bapak Ferry Irawan, Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya kita pada malam ini berada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat bersama hadir pada acara seminar secara daring. Nah, untuk mengatasi krisis yang semakin dalam, sekaligus mendorong stabilitas perekonomian masyarakat, pemerintah telah mengambil langkah kebijakan, antara lain melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional yang kita kenal dengan istilah PEN, yakni aksi pemerintah untuk melindungi masyarakat miskin dan dunia usaha, baik kecil, menengah, korporasi, BUMN, dan perbankan untuk bertahan dan bangkit dari tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Bahkan pemerintah juga memberikan insentif perpajakan hingga mencapai 123 triliun. Dan tadi sudah disampaikan secara sepintas oleh Bapak Direktur Peraturan Perpajakan 2, bagaimana respon yang cepat dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menanggulangi masalah-masalah yang muncul karena COVID-19. Dan kebijakan ini tentunya akan mempengaruhi pengaruh yang langsung terhadap APBN. Penerimaan sektor perpajakan sangat terganggu. Bahkan kalau kita mendengar laporan-laporan kinerja mengenai Direktorat Jenderal Pajak, kita sekarang berada di wilayah-wilayah yang shortfall. Dan tentu akibatnya defisit APBN semakin membengkak. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mencermati kondisi di lapangan seperti ini, makanya kemudian PT Mitra Pajaku, yang kalau keseharian kita selalu mengatakan diri kita itu adalah Pajaku, tertarik untuk menyelenggarakan seminar secara online dan mencoba mengangkat topik dengan tema di tengah dilema ekonomi versus kesehatan, insentif pajak dan defisit APBN, kapan harus disudahi. Dan kami berharap kegiatan ini dapat menyebarluaskan pengetahuan perpajakan, khususnya mengenai dinamika sektor perpajakan di era pandemik ini. Sekaligus juga untuk menekankan kembali pentingnya peran gotong royong masyarakat melalui pembayaran pajak dalam membangun negeri. Kami juga berharap seluruh hadirin yang mengikuti acara ini dapat mengambil manfaat dan memperoleh tambahan. Sebelum mengakhiri sambutan, izinkan kami memperkenalkan perusahaan kami. PT Mitra Pajaku yang keseharian selalu menyebut dirinya Pajaku telah berdiri sejak tahun 2005 sebagai penyedia jasa aplikasi perpajakan atau PJAP yang mendapat izin operasi dan diawasi langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain PJAP, kami juga mengambil peran untuk mendukung peningkatan literasi perpajakan di Indonesia, salah satunya melalui pendidikan dan panel diskusi yang kita sedang lakukan saat ini. Tidak hanya itu, Pajaku juga telah dapat mengakomodir proses perpajakan wajib pajak di Indonesia dari proses daftar, hitung, bayar, sampai lapor. Hal ini merupakan perwujudan tagline kami, yaitu One Stop Solution in Technologies. Kami sadari demografi pemahaman perpajakan yang sangat beragam di Indonesia menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah. Maka itu sejak tahun 2015, kami pun mendedikasikan diri untuk turut serta memberikan pendidikan dan pelatihan perpajakan khusus di wilayah Indonesia Timur. Besar harapan kami bahwa dengan inovasi dan pengabdian yang konsisten, dengan bimbingan dari Direktorat Jenderal Pajak, kesadaran mengenai arti penting pajak sebagai wujud bela negara dapat tercipta dalam sebuah keseharian budaya masyarakat Indonesia. Demikian kami sampaikan. Akhir kata, selamat malam, terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dedi untuk sambutannya. Lanjut ke paparan kedua dari Bapak Andri Asmoro. Bapak Andri Asmoro merupakan Chief Economist di Bank Indonesia sejak tahun 2019. Kepada Bapak Andri Asmoro kami persilahkan. Baik, yang terhormat Pak
Yunirwansyah, yang terhormat Pak Dedi, yang terhormat para panelis di acara malam ini. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita bicara tahun 2020 ini sudah hampir habis, artinya memang kita sudah sama-sama tahu bahwa ekonomi Indonesia mengalami kontraksi. Kami sendiri sudah memperkirakan hal tersebut dari sejak bulan Mei yang lalu. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita sekarang membaca trajektori dari perekonomian Indonesia. Jadi kalau kita lihat trajektori dari defisit APBN misalnya, di mana yang diharapkan tahun 2023 sudah bisa di bawah 3%, memang tantangannya adalah tentu saja bagaimana defisit itu bisa diturunkan dengan misalnya meningkatkan penerimaan pajak. Ya, nah tentu saja itu tergantung dari bagaimana pemulihan ekonomi. Nah, di tengah tantangan sebenarnya ada positifnya bagi dunia usaha. Apa itu? Yang pertama adalah bahwa stimulus global dan juga stimulus domestik yang sudah diluncurkan oleh pemerintah sejak tahun 2020 ini, itu kemungkinan akan berlanjut. Yang kedua, suku bunga acuannya itu juga akan tetap rendah. Jadi suku bunga low for long. Nah, ini proyeksi kami, jadi memang kami perkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan berada full year-nya di 4,4%, pertumbuhan memang akan mulai positif di kuartal 1 tahun 2021. Kalau kita perkirakan tadi yang kami sampaikan berulang kali, suku bunga akan tetap rendah, US dollar, ya rupiah per US dollar harusnya akan relatif stay stabil karena adanya capital inflow sampai dengan tahun 2021. Demikian gambaran dari kami. Kami lanjut ke paparan ketiga, materi ketiga dari Bapak Amir Mirza. Beliau merupakan Head of Transaction Banking Corporate and FI Sales. Kepada Bapak Amir Mirza, kami persilahkan. Selamat malam Pak Yunirwansyah, Pak Dedi Rudaidi, Pak Andreas Moro, Pak Edward Hamonangan, Pak Ferry Irawan, Pak Arbet Hasudungan, dan Pak Uri Samodrojati. Ya, jadi intinya bahwa memang kalau kita lihat di slide saya sebelumnya juga, sekarang kan dengan adanya online banking, kita juga masih harus melihat pro and cons, apakah kita perlu physical presence gitu ya. Memang kalau dari sisi Saimi Niaga kita berusaha mengoptimalkan physical presence sekarang dengan behavior dari nasabah kita gitu ya. Jadi mungkin untuk menutup obrolan ini, jadi kesimpulannya adalah bahwa dua hal yang saya rasa sangat akan berpengaruh terhadap strategi perbankan pada umumnya adalah itu tadi. Jadi yang paling berpengaruh dalam beberapa tahun ini adalah tadi kehadiran fintech, dan sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi ini merubah semua yang sudah kita canangkan atau rencanakan sebelumnya, berbalik haluan dengan melihat behavior masyarakat, behavior nasabah, bagaimana kita sekali lagi memfasilitasi, memberikan layanan yang tepat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, selanjutnya paparan selanjutnya kepada Bapak Edward Hamonangan, kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak Aida. Malam ini sesi saya adalah mencoba untuk berbagi beberapa pokok pikiran, kemudian beberapa hal yang kami pertimbangkan dari Direktorat Jenderal Pajak selaku administratur pemerintahan di bidang perpajakan. Karenanya saya beri judul kebijakan fiskal di bidang perpajakan berdasarkan arah kebijakan ekonomi penanganan dampak pandemi COVID-19. Overall, sesuai dengan arah pemulihan ekonomi nasional, maka ada 3 arah kebijakan di bidang fiskal. Relokasi dan refocusing di anggaran belanja, itu kehematannya kemarin total itu 250 triliun. Kemudian untuk mengcounter kontraksi, pelemahan ekonomi, maka fiskal bekerja dengan cara diakselerate belanja negara, dan kemudian untuk pendapatan direlaksasi. Sehingga memang sebagai sebuah counter cyclical policy, kita memang akhirnya membentuk budget yang jadi loose, dan karenanya
Menteri Keuangan sama Bapak Presiden akhirnya minta persetujuan bahwa kita punya anggaran defisit itu boleh diperlebar. Terus kenapa ada insentif, kenapa ada fasilitas? Yang insentif dalam keadaan normal, teoritis seharusnya adalah untuk membuat pelaku usaha itu tertarik masuk ke Indonesia sehingga ada investasi baru. Atau dalam keadaan yang luar biasa, bencana, krisis, resesi, maka insentif pajak dimaksudkan agar bisnis yang sudah ada itu bertahan. Karenanya memang insentif pajak di dalam masa pandemi ini itu dimaksudkan agar membuat kegiatan usaha yang sudah ada di wilayah Indonesia tetap bertahan dan dia memilih untuk melanjutkan usahanya. Sementara fasilitas perpajakan itu diarahkan untuk fasilitatif, memudahkan, kalau dalam keadaan normal tentunya memudahkan orang mendirikan usaha. Tapi kalau dalam masa pandemi, maka seluruh kegiatan pemerintah untuk mengatasi pandemi itu bisa dimudahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ferry Irawan, kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih. Ini tadi kebijakan di masa pandemi, ya saya kira tadi juga sudah dijelaskan ya, apa yang dilakukan secara masif oleh pemerintah ya dari sisi pajak, tadi sudah digamblang secara detail dijelaskan oleh Pak Direktur Peraturan Perpajakan 2 dan Pak Edward. Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan sosial, insentif ya bagi UMKM. Ini tujuannya untuk memicu atau meningkatkan daya beli ya, purchasing power gitu ya. Karena kita tahu bahwa ekonomi di Indonesia khususnya gitu ya, itu sebagian besar ditopang oleh consumption atau konsumsi dari masyarakat. Pemerintah juga kita lihat di sini memberikan gaji 13 ya di beberapa bulan yang lalu ya bagi PNS dan pensiunan, dan juga melalui Kementerian Tenaga Kerja ya Permenaker 14 tahun 2020 pemerintah memberikan bantuan ya bagi pegawai gitu ya yang terkena dampak ya tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dengan penghasilan atau gaji di bawah 5 juta. Nah ini saya kira kebijakan di masa pandemi ini yang ada di depan kita ya, ini merupakan fakta gitu ya yang menjadi respon pemerintah dalam menghadapi atau penanganan COVID ini kita bagi menjadi 3 fase ya. Pertama short term tax response, kemudian recovery period dan long term strategy. Nah namun memang konsep ini atau pendekatan fase ini memiliki ceteris paribus ya. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku, antara lain kita bisa menentukan ya kapan pandemi ini selesai, which is itu menjadi masalah kan gitu ya. Artinya banyak berbagai pendapat dari para ahli yang mengatakan ya pandemi ini selesai 2021 untuk negara maju, negara berkembang 2002 ya, kemudian ada fase second wave dan sebagainya. Saya kira ini memang menjadi timeline-nya memang menjadi tidak pasti, tapi ya mau nggak mau ya kita coba lakukan pendekatan yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah dengan dengan yang pertama nih short term tax response, misalkan goal-nya adalah meningkatkan disposable income supaya perilaku dari konsumen itu bisa menjadi lebih positif ya, dalam artian ya tadi bagi orang-orang yang memiliki uang mungkin bisa lebih banyak belanjanya kan tadi, termasuk juga dalam jangka pendek pemerintah ya kalau kita lihat sih mendukung tindakan perilaku sehat ya. Kemudian yang kedua di sesi atau di tahap yang kedua di recovery period ya. Ini kebijakan yang dapat dipilih atau bisa ya menjadi semacam alternatif bagi pemerintah. Kemudian bisa juga alternatif yang kedua menurunkan tarif PPN. Nah, kemudian yang ketiga dalam jangka panjang walaupun kita belum tahu Bapak dan Ibu kapan sebetulnya fase 1 dan 2 ini berakhir ya, tidak ada yang tahu gitu ya, hanya prediksi saja. Kesimpulannya mungkin ya 1 menit ya, dampak pandemi sangat luas ya bagi perekonomian Indonesia, kemudian seluruh komponen harus bersatu padu sesuai dengan kemampuan ya, mengambil peran sesuai dengan kemampuan dan potensi, dan yang terakhir sebagai perwujudan dari sila pertama Pancasila, saya kira kita harus yakin dan berdoa ya bahwa kita mampu menghadapi dampak ini sehingga ekonomi membaik. Mungkin demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ferry Irawan untuk sharingnya yang sangat bermanfaat. Selanjutnya paparan kedua dari sisi akademisi ada dari Bapak Albert
Hasudungan. Beliau merupakan dosen dan peneliti di Universitas Prasetya Mulia sejak tahun 2019 dan dosen dan peneliti di Sekolah Tinggi Manajemen IPMI dari 2018 sampai 2019, PhD researcher di University of Sydney dari tahun 2014 sampai 2018. Kepada Bapak Albert Hasudungan, kami persilahkan. Selamat malam. Jadi di sini yang saya bisa melihat sih karena ini saya lihat pemerintah sangat responsif ya dalam memberikan insentif pajak ya. Tapi perlu diingat juga dengan ada namanya pemulihan ekonomi ini yang paling penting bagi multinasional investasi itu adalah retribusi daerah itu. Mereka sebenarnya melihat kepastian daripada retribusi daerah tersebut, dan ini karena di sini sebenarnya ya kita bisa melihat yang di industri Indonesia Timur itu tidak begitu buruk gitu. Infrastruktur informasi teknologinya itu sudah berkembang. Jadi di sini perlu namanya sebenarnya tidak hanya penguatan di bagian Indonesia Barat, tapi di Indonesia Timur dan daerah perbatasan di mana dia sudah namanya saya bilang emerging, berkembang gitu ya. Industri platform digitalnya itu. Ini perlu mungkin dikuatkan gitu daripada digitalisasi pelaporan pajak di daerah tersebut. Dan ini yang saya juga berterima kasih tadi dari Pak Munir Syah dan Pak Edward Hanamonongan telah memberikan respon yang sangat cepat untuk si UMKM ini mendapat akses daripada perbankan. Dan di sini karena kita sudah masuk ke dalam era digital, yang paling dipentingkan di sini adalah yang perlu ditekankan adalah insentif penguatan pendidikan vokasi kewirausahaan, dan satu lagi adalah teknologi, engineering, and mathematics. Karena di situ adalah salah satu penopang ya untuk industri berbasis digital tersebut. Demikian dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Bapak Albert. Kami lanjut ke paparan terakhir dari sisi akademisi. Pembicara terakhir kami dari Bapak Wisa Modrojati, dosen dan peneliti di Universitas Indonesia sejak tahun 2003. Terima kasih Mbak Aida. Selamat malam. Nah, dalam konteks pemulihan dampak pandemi COVID-19, ini kita melihat dua hal yang kalau saya di posisi Bapak Ibu yang ada di Dirjen Pajak ini dalam kondisi yang memang challenging ya. Nah, dua challenge ini artinya satu sisi penghasilan meningkat, di sisi lain tax base-nya berkurang. Nah, ini bagaimana menanganinya? Kalau kita bicara kembali lagi hal-hal yang prinsip, yang mendasar, kita bicara pajak, ada 3 komponen yang mempengaruhi suatu pajak itu bisa berhasil dalam suatu sistem perpajakan. Tax policy kita bicara mengenai bagaimana proses formulasi suatu kebijakan dengan melibatkan stakeholders, terutama di negara seperti Indonesia, negara demokrasi, tentu membuat kebijakan ini tidak mudah karena banyak pihak yang terlibat. Kemudian pilihan atau tax policy itu akan diturunkan dalam bentuk hukum pajak atau tax law, peraturan pajak, dan yang terakhir dijalankan oleh tax administration. Satu hal saja yang membuat atau ada yang tidak optimal, maka sistem ini tidak berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, dalam kasus kawasan ekonomi khusus sebagai contoh, Bapak Ibu, kebijakan ini diharapkan diberikan kepada pelaku-pelaku usaha atau investor untuk mengembangkan bisnis di kawasan-kawasan yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Dan umumnya kawasan tersebut adalah remote area atau kawasan terpencil ya, yang jauh dari kota. Nah, Bapak Ibu, ternyata KEK ini tidak sesuai dengan ekspektasi pemerintah. Investor tidak datang ke KEK karena ternyata ketika kebijakan dikeluarkan dari undang-undang atau PMK-nya seakan-akan sudah baik ya, tapi implementasi di lapangan menemui banyak permasalahan. Nah, dalam konteks KEK ini ternyata KEK tidak hanya bicara mengenai industri yang fisik ya, seperti manufaktur, tapi juga diberikan untuk pengembangan kawasan pariwisata yang ada di daerah terpencil, di mana mereka tidak perlu
izin atau mendapatkan license dari DJBC. Sehingga ketika mereka impor barang untuk membangun, anggaplah resort, hotel, akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan PPN impor. Nah, bahwa satu sisi, pemerintah sangat berharap investasi itu bisa masuk ke Indonesia dan bisa mendorong perekonomian Indonesia. Di sisi lain, bisa meningkatkan penerimaan pajak juga. Tapi kalau ini tidak berjalan dengan baik, tax law-nya berjalan sudah oke, tapi aturan turunannya bisa bermasalah di lapangan. Demikian paparan dari saya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih banyak untuk paparannya yang sangat mendalam. Sebelum menutup acara hari ini, izinkan saya mengumumkan pemenang Lomba Karya Tulis Pajakku yang merupakan lomba pre-seminar. Juara 1 jatuh kepada Maulana Ma'ruf Pujati, Mutiara Febriani, Iwan Prasetyo, dan yang juara kedua Gianina Alien Tan, dan juara 3 Arisman Zega. Nanti kami akan informasi lebih lanjut melalui email, dan hadiahnya juga nanti akan dikoordinasikan via email.